Anda hadir di majlis ilmu bertentangan dengan apa yang Nabi sampaikan dalam hadis sahihnya, maka berhati-hatilah. Ilmu yang sedang Anda pelajari adalah ilmu yang tidak membawa manfaat seperti diinginkan oleh Nabi SAW. Saya bacakan hadisnya. Haddatsana qala, jadi Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyumariya bihi as-sufaha aw liyubahiya bihi al-ulama aw liyasrifa wujuhan nasi ilaihi fahuwa finnar. Allah. Siapa yang orientasi niat belajarnya, awas, man talabal ilma liyumariya bihi as-sufaha, untuk membodohi orang lain, nipu orang, belajar untuk menipu, hati-hati, belajar untuk membodohi orang lain. Nah, ini terjadi di era-era kita sekarang nih. Ya, ada orang yang orientasi pelajaran itu untuk nipu orang lain. Ikut training, trainingnya apa? Untuk nipu orang. Lihat tuh, awas, yang ikutan marketing, jualan ini, jualan itu. Lihat kalimat-kalimatnya. Kalau dalam training Anda itu diajari kalimat yang menipu orang, lihat ya, menipu orang lain, membohongi orang lain dalam urusan-urusan yang bahkan terkait urusan dunia itu Anda lakukan, maka lihat ujung kalimatnya, fahuwa finnar, dia di neraka. Bahkan nanti di hadis lain, bagian pertamanya, tidak akan pernah mencium bau surga. Karena ada yang ke neraka, tapi kemudian oleh Allah dibebaskan dia setelah luntur dosanya, habis dibebaskan, diangkat masuk ke dalam surga. Ada di Al-Bukhari. Nanti ditimbang, kalau masih ada iman dalam dirinya, tapi dia bermaksiat misalnya, maka taat ditimbang dengan maksiat. Ditimbang. Kalau di hadis Muslim itu nanti dibagi. Misal, sholat tapi mencuri, pahala sholatnya diambil menutupi pencuriannya. Ikut taklim tapi mencela, diambil pahala taklimnya, ditutup kepada celaannya. Saya tidak, Ustaz, tidak bagus. Tidak seperti ibu yang itu tuh, Ustaz tuh, dia tuh gak bagus banget loh. Nah, itu sama tuh, ambil, tutup. Dia umrah haji tapi gibah, ambil pahala haji umrahnya, tutup pada gibah. Nah, nanti kalau misalnya habis di bekal yang taatnya, tinggal maksiatnya, begitu tinggal maksiat yang ini, itu jadi persoalan. Apa yang terjadi? Kalau maksiatnya terkait dengan orang lain, maka dosa orang itu diambil, ditimpakan kepada dia untuk menambah maksiat dia. Tapi kalau tidak terkait dengan orang lain, misalnya hubungan dengan Allah, maka dikumpulkan di situ, lemparkan dia ke dalam neraka, cuci dulu. Kalau sudah habis dosa-dosanya itu, baru diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Hadisnya ada di Al-Bukhari. 2. Awas, belum selesai ini hadis ini. Auliyubahiya bihil ulama, atau sengaja belajar hanya untuk menjadi seorang yang pandai mendebat orang lain. Apalagi ngejelek-jelekin ulama, orang yang lebih pintar dibanding dia. Baru belajar 1-2 hari udah nyalah-nyalahin ustad. Baru belajar 1-2 hari udah menyalah-nyalahkan yang lain. Baru belajar 1-2 hari udah menganggap yang lain salah semua. Maka yang seperti itu, kata Nabi, dia sedang salah belajar. Kalau dia tidak memperbaiki dirinya, ini bahasa Nabi loh, bukan saya. Kata Nabi, huwa finnar, orang itu kalau nggak tobat di neraka dia. Tahu bagaimana caranya masuk neraka? Padahal orang ini sholat. Awas, hati-hati loh, orang ini sholat. Disebut di hadis Muslim itu rajin sholat. Rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Dan diantaranya ada yang perempuan, Bu, hati-hati. Diadukan oleh tetangganya karena sering kali menggunjing, menyoal orang lain. Jadi setiap menyebutkan orang itu, Pak, lihat ini ya, lihat nih baik-baik nih. Kalau Anda mencela orang, maka nanti begitu kalimat itu keluar, seketika pertama memindahkan pahala langsung pindah. Setelah itu kalau nggak tobat, itu dibuat gambaran orangnya dalam bentuk bangkai. Misal, Anda sedang bicarakan Adi Hidayat misalnya. Mau kemana? Belajar sama siapa? Ustaz Adi. Ustaz Bid'ah itu. Manhajnya rusak. Disebut, bahkan merempet pada hal-hal yang tidak ada kaitannya. Istrinya aja begini, anaknya begini. Oh, apa salah istri saya disebut? Apa dosa anak saya? Dia balik aja belum? Itu disebut 1, 2, 3. Itu begitu disebutkan, langsung diciptakan bangkai dalam bentuk, awas, wujud bangkai ya. Saya, istri saya, anak saya. Dibuat tuh begitu. Kalau dia nggak tobat, sudah pahalanya dipindahkan kepada yang digibahkan, di akhirat disuruh makan bangkai yang pernah disebutkan di dunia itu. Itu. Jadi yang disadari itu yang disebut di surat Al-Kahf itu. Ayat 103 sampai 104. Ya, awas. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang-orang yang mereka merasa mereka itu sedang berbuat yang benar. Dia yakin nih sholatnya benar nih. Kayak bertambah imannya, malamnya sholat, rajin puasa, kayak nambah. Tapi dia nggak sadar, dia melakukan dosa yang fatal.
Apa di antara dosa yang fatalnya itu? Membuang pahalanya dengan menyoal orang. Membuang pahalanya dengan melanggar ketentuan Nabi. Jadi kalau Anda cari pasti ketemu. Ngapain nggak ada kerjaan? Saya malah bersyukur begitu Anda temukan, saya tinggal istighfar. Saya salah ya Allah, saya ampuni saya ya Allah. Kalau ternyata itu tidak salah, ya Allah ampuni orang itu ya Allah. Cuman persoalannya, saya mohon ampun kepada Allah, saya maafkan Anda. Cuman perbuatan Anda ini yang menyebar kepada orang lain, kemudian digunjingkan oleh orang, menambah pundi-pundi dosa di situ. Auliyasrifa wujuhan nas ilaih, atau dia belajar cita-cita jadi ustadz supaya yang populer, dan kemudian dengan popularitasnya dia kumpulkan jamaah, dia arahkan kepada dirinya saja dan nggak boleh belajar dengan orang lain. Hadisnya ada. Auliyasrifa wujuhan nas ilaih. Dia ngajar orang, belajar pengetahuan, sampai jadi ustadz, supaya orang berpaling ke dia aja, bukan pada yang lain. Belajar dengan saya aja, yang lain salah. Yang lain nanti terperosok kepada bid'ah. Padahal Anda pun belum mengerti apa itu bid'ah. Tapi Anda dijaga, diterangin versinya aja. Dan dijaga sampai di situ supaya tidak belajar dengan yang lainnya. Tidak menambah wawasan Anda, tidak menambah pengetahuan Anda. Itu kan bertentangan dengan Quran langsung. Quran mengajak kita untuk banyak belajar. Anda dibatasi pelajaran Anda. Nabi mengajak Anda menambah wawasan. Anda diminta belajar pada itu aja, jangan pada yang lain. Sedangkan sifat manusia tidak sempurna. Bagaimana kalau satu orang itu salah berijtihad, maka semua akan salah. Ini yang jadi bahaya. Jika ada yang seperti itu, maka tempatnya di neraka. Dan kelak di Al-Ahzab disebutkan, muridnya akan mengadu kepada Allah. Awas, akan mengadu. Kalau dia pejabat, ngadu. Kalau dia ustadz, ngadu. Ya Allah, timpakan azab kepadanya 2 kali lipat karena dia saya salah. Kalau dia pejabat, maka karyawan mengadu, ya Allah timpakan kepada 2 kali lipat, ya Allah, karena dengan petunjuk dia saya salah. Saya dipaksa berbuat maksiat. Saya ikut tuh karena dia. Saya diminta gini, saya belikan tiket yang palsu, tuliskan yang palsu. Ya Allah, saya tidak punya kekuatan saat itu. Kalau saya masuk neraka sekarang, timpakan kepada dia 2 kali lipat. Termasuk guru yang seperti itu. Huwa finnar, kata Nabi. Guru di neraka. Nah, maka seperti itu. Jadi kalau gurunya sudah banyak mencela, maka otomatis muridnya pun akan pandai mencela. Ya, itu yang paling bahaya. Jelas ya? Nah, saya tidak sedang menyoal siapapun, tidak. Saya ingin menjelaskan fungsi keterangan Nabi. Kalau Anda keberatan, silahkan tanyakan pada Nabi. Ya. Yang paling bahaya itu Anda belajar Quran dengan sunnah, tapi Anda melanggar ketentuan Quran dan sunnah. Pertanyaan saya, yang Anda pelajari apa? Apa?